Cung. Oke, udah. Oke. Siap. Selamat sore teman-teman semua. Kita lucu-lucuan aja ya. Jangan nggak usah terlalu kaku, nggak usah terlalu serius. Kita diskusi saja, ngobrol dan segala macam. Jadi semalam kan aku diundang lah, diajakin untuk bikin kelas di grup sebelah, dan ternyata memang setelah itu banyak yang japri ke gue. Even mereka istilah stock pick itu belum tahu, kemudian bikin trading plan juga belum tahu. Jadi makanya tadi iseng aja sih nawarin bikin gimana sih cara bikin stock pick atau trading plan dan trading plan-nya, daripada nanti bayar, atau kalau yang punya duit sih mungkin bayar langganan, tapi kalau enggak ya sebenarnya bikin trading plan simpel kan. Jadi daripada duitnya buat bayar langganan atau apapun, mending ya dibelikan tools atau buat bayar langganan tools gitu kan. Nah, oke, jadi topik ini di cara bikin stock pick yang trading plan, mungkin waktunya cuma akan sampai jam 4 lah ya, mudah-mudahan. Terus yang pertama, aku akan mulai dengan sebuah quote. Meeting you was fate, buying you was a choice, having fun with you is my ultimate happiness. Inilah gambaran di mana kira-kira kita memilih saham yang akan kita jual belikan gitu ya. Topiknya akan saya bagi jadi 4. Yang pertama itu penjelasan tentang apa itu stock pick, karena mungkin nggak semuanya tahu definisi stock pick. Kemudian yang kedua adalah bagaimana proses pemilihan stock pick. Ketiga, contoh analisis. Nanti saya coba live saja analisisnya seperti apa. Dan yang keempat, kita diskusi. Oke? Suara gue kedengeran nggak sih? Kedengeran, Bos. Oke, sangat jelas. Oke, yang pertama, apa itu stock pick? Stock pick. Ini tahu kan, Miss Indonesia atau Putri Indonesia atau apapun gitu lah. Stock pick itu menurut saya kayak kita ngelihat kontestan stock pick itu menurut saya kayak kita lihat kontestan Miss Indonesia, terus kita milih mana si kontestan yang sesuai dengan kriteria kita, dan mana orang yang akan kita ajak pacaran, dan kalau cocok mungkin menikah kalau tidak ditolak sama Miss Indonesia itu. Gitu. Tapi at least kayak gitu. Jadi dari banyaknya sekumpulan cewek-cewek cakep, kemudian cewek atau cowok cakep, kemudian kita pilih yang sesuai dengan kriteria kita, dan kemudian ya sudah kita dekati, kita ajak jalan, ketika cocok ya sudah kita hubungannya berlanjut gitu. Nah, kalau mungkin pendekatan Om Atong beda ya. Kalau Om Atong itu mungkin akan pakai pendekatan mana sih pemandu lagu yang punya no-chan gitu. Mana sih kriteria no-chan yang parah lu. Ya, gitu lah. Intinya sama aja, kita memilih dari banyaknya pilihan, jadi pilihan yang sedikit yang sesuai dengan kriteria kita. Nah, proses pemilihan stock pick itu sendiri sebenarnya secara simpel ada 3 kan. Yang pertama adalah screening. Kayak tadi, dari 100 kontestan Miss Indonesia misalkan, itu tidak semuanya kan harus kita pacarin satu persatu gitu. Tidak semuanya harus kita coba satu-satu. Mungkin dari screening awal kita ngeliat dulu, oh kriteria kita adalah yang kulitnya putih misalkan, atau yang rambutnya panjang, atau yang berat badannya ideal dan segala macam, atau apapun kriteria sesuai kita. Nah, screening itu proses screening sama seperti itu. Jadi dari 600 lebih saham yang ada di bursa, kita screening, kita pilih mana saham-saham yang sesuai dengan kriteria trading kita. Setelah itu, kita kan baru dapat listnya saja. Setelah itu baru kita cek satu-satu. Namanya tools otomasi, screening itu pasti
ada flow-nya kan, ada ketidaksempurnaannya, makanya tetap perlu campur tangan kita untuk memilih secara satu persatu gitu ya, dicek di chart-nya mana yang sesuai dengan pilihan kita, mana yang menarik dan mana yang enggak. Nah setelah kita cek itu baru kemudian kita bikin trading plan-nya. Jadi kalau dalam urutan misalkan dari 600 di screening masuk 20 saham misalkan. Hasil screening muncul 20 saham. Nah, dari 20 saham itu kita cekin satu-satu. Dari 20 bisa jadi yang menarik itu cuma 2, cuma 3 atau cuma 4. Nah, dari 4 itu mungkin tidak semuanya kita bikin trading plan. Jadi dari 4 itu mungkin cuma 2 atau cuma 1 saja yang kita bikin trading plan atau keempat-empatnya gitu. Balik lagi kepada kriteria trading kita lagi. Nah, proses screening, apa sih yang dilibatkan dalam proses screening? Pertama, tentu saja kita harus menentukan indikatornya seperti apa. Indikatornya macam-macam sesuai dengan trading style kita. Even yang sudah pernah ikut Muktamar JIC mungkin sudah pernah dengar bahwa Jessica itu juga satu indikator, Galih itu satu indikator, Omeko itu satu indikator. Jadi indikator itu tidak melulu, kalau dulu oke, pemahaman secara umum indikator itu pasti indikator teknik analisis. Itu tetap berlaku. Entah itu MA5, entah itu close high, bentuk candle atau apapun, itu tetap berlaku. Tapi di zaman sekarang itu indikator juga bisa jadi personal. Nah, balik lagi, ketika kita nemu indikator misalkan si Jess hari ini nyebut BBRI atau nyebut BTPS atau nyebut Excel misalkan, balik lagi itu disesuaikan lagi dengan stok universe kita gitu. Disesuaikan lagi dengan indikator di stok universe kita, apakah apakah saham-saham yang disebut itu cocok dengan stok universe kita, atau memang kalau misalkan ya sudah kita menentukan rule sendiri. Oh, kalau yang disebut atau mungkin kalau misalkan mau cara bodoh ya, anggap saja stok universe-nya Jessica atau Gali itu sama dengan stok universe kita gitu. Jadi yang kita lakukan langsung loncat ke langkah berikutnya, cek chart gitu. Tidak semua saham yang disebut oleh Jessica itu harus diikuti, tidak semua saham yang disebut Gali itu harus dibeli, tapi balik lagi itu harus disesuaikan dengan pemahaman kita. Kita tetap harus cek chart-nya gitu. Meskipun taruhlah kita lihat ya persentase keberhasilan misalkan selama ini kita yakin setiap saham yang disebut Jessica atau Gali itu misalkan 80-90% menghasilkan keuntungan. Tapi tetap harus kita cek lagi ke chart kita masing-masing, karena pada dasarnya kalau saya tetap believe keputusan trading itu harus di tangan kita gitu, bukan ditentukan oleh orang lain. Nah, tools apa yang bisa digunakan kayak tadi, toolsnya macam-macam, ada broker meskipun nggak semua punya, kemudian ada TradingView, dan sekarang paling enak sih, paling simple buat Telegram kalau saya ya. Yang TradingView kayak teman-teman sekarang bikin skripnya bisa, ya itu pilihan. Tapi karena saya nggak bisa scripting, ya sudah, saya memanfaatkan bot saja. Contohnya gimana screening? Nah, kayak ini contoh screening hari ini ya. Jadi yang kiri, screening Koko, ini sebenarnya pendekatannya one night stand. Jadi ini saya minta dibuatin sama Pak Mansu, si owner dari buat Haki, penyebutannya HQ atau Haki saham. Jadi indikatornya apa, kriterianya sahamnya apa? Yang pertama adalah last done-nya sama dengan high, kemudian volumenya itu di atas MA volume 20 dan value transaksinya itu di atas 1M. Itu kriteria sini, kriteria saya seperti itu. Atau bisa jadi saya juga menjalankan cuma cari saham-saham yang harganya cross up MA5. Ini NPC harganya sedang mendekati MA5-nya, near price cross up SMA5. Jadi saham-saham ini di list kanan ini saham-saham yang harganya mendekati
MA5-nya, sedangkan saham kiri adalah sahamnya yang last done-nya sama dengan high, kemudian volumenya di atas rata-rata volume 20 hari, dan value transaksinya di atas 1M. Nah, balik lagi, dari semua saham ini, misalkan di sini ada 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, ada 8 saham yang muncul dari screening, di sini ada 10 lebih saham yang muncul dari screening, tidak semuanya harus kita beli kan, makanya setelah itu langkah selanjutnya adalah dicek di chartnya, di chart masing-masing. Nah, dari itu mungkin contoh ya salah satu yang menarik adalah BRI misalkan. BRI menarik kenapa? Karena hari ini dia cross up MA5-nya, candle-nya ditutup hampir close high ya. Kemudian volumenya juga bagus. Kalau melihat VWAP-nya tadi juga di atas 2750-an something. Jadi menurut saya ini menarik untuk posisi saat ini. Nah, apakah kita tradingkan dan segala, kalau misalkan oke, kita memutuskan ini menarik dan akan kita tradingkan, langkah selanjutnya kita bikin trading plan. Kedua, contoh yang mungkin bisa dipakai, balik lagi zinc. Zinc ini mungkin menarik karena ya meskipun sahamnya lemot dan kadang bandarnya ngeselin, tapi hari ini berhasil close di atas MA5 dengan bentukan candle close high. Dan pertama, kemudian tambahan volumenya juga bagus, dan yang menarik lagi MA20-nya sudah mulai mendekati MA5 sama MA10. Mungkin minggu depan dia juga sudah mulai berhimpitan. Nah, apakah ini menarik atau enggak bagi setiap trader kan berbeda gitu. Nah, setelah dicek chart dan segala macam, baru setelah itu kita bikin trading plan. Trading plan-nya seperti apa ya kembali ke masing-masing kalau menurut saya. Gitu, thanks ya gitu doang. Oke. Diskusi. Siapkan. Saya mana sih? Halo, cek. Dengar nggak sih? Halo, cek. Halo. Dengar ya? Oke. Om Koko, mungkin yang ditanyakan sama teman-teman ya balik lagi kan akhir-akhirnya ke support and resistance, ke ini belinya di berapa ya, terus TP-nya di berapa ya. Mungkin ya, saya nggak tahu. Kebanyakan teman itu nanya jualnya enaknya di berapa atau ininya CL-nya di berapa. Menentukan itunya loh. Gitu Om Koko. Yang jelas, yang pertama komponen trading plan itu selalu seharusnya terdiri dari posisi entry di mana, kemudian keluar di mana, mau di dalam atau di luar. Keluar itu bukan selalu dalam posisi cuan ya. Exit itu bisa jadi posisi rugi juga ketika misalkan trading plan-nya pergerakan harganya tidak sesuai dengan trading plan kita. Nah, kita contoh tadi BBRI. Ntar, aku ke RTI dulu. Misal kita contoh BBRI. Udah kelihatan ya BBRI ya? Kita tambahin Cina 10 20 60. Ini kalau misalkan kita mau asumsi hari ini kita belum beli BBRI.
kita melihat chart BBRI menarik. Trading plan-nya gimana? Kalau saya melihat kondisi kayak gini, yang pertama adalah saya akan beli pada saat saya akan nunggu nih besok hari Senin itu openingnya akan gimana. Kalau misalkan dia openingnya hijau, bisa jadi saya akan hajarkan buy at opening. Atau nunggu dia dari opening kemudian pullback. Tapi kalau misalkan dia turun, saya akan tunggu di MA20-nya. Nah, untuk trading plan seperti itu, berarti kita entry buy-nya kita bikin range. Jadi kita bikin trading plan-nya itu adalah buy area. Bisa jadi misalkan contohnya buy area-nya adalah antara MA20, nggak kelihatan. Warnanya sama, Om. Iya, sabar, bentar. Gue di ambil broker aja. Kalau mau apa, jadi kita bikin buy entry strateginya adalah area beli. Jadi area belinya itu berarti antara MA10 dan MA5. Jadi antara 2860 harga tertinggi hari ini sampai dengan 2770 atau 2780. Itu area beli kita. Cut loss-nya gimana? Stop loss-nya di mana? Stop loss-nya adalah ketika harga turun di bawah 2780, di bawah MA5-nya. Itu kalau saya. Jadi, dengan posisi chart kayak gini, area beli saya adalah antara MA5 dan MA10. Stop loss-nya adalah kalau harga close di bawah MA5-nya. Problemnya adalah apakah besok BRI bergerak di situ gitu loh. Kalau misalkan ternyata buka kemudian harganya langsung loncat ke atas MA20-nya di atas 2860 misalkan ya kita naikin aja tadinya MA5 ke MA10 akhirnya jadi MA20 ke MA5 dengan stop loss, posisi stop loss tetap di MA5-nya. TP-nya berapa? TP-nya ya kalau sekarang agak ini kita pendek-pendek aja dulu. Kita TP terdekat mungkin di 2990 itu. Itu. Begitu trading plan kalau saya BBRI. Ini TP-nya di sini nih. Kalau misalkan terlalu dekat, ya berarti ke atasnya lagi. Atau kalau enggak, ini kan udah mau cross up semua MA-nya. Ya mungkin bisa di hold sehari 2 hari kalau BBRI. Begitu, Mbak. Ada yang mau nanya? Gampang tuh bikin trading plan. Ya itu, makanya saya bingung orang berani bayar jutaan hanya untuk beli topik. Ya, nambah sidik ya Om Ko. Jadi kayak tadi udah dijelaskan, kayak yang penting itu tahu bahwa saat sebelum kita klik ngambil keputusan trading, kita harus udah tahu satu, saya garis bawahi adalah buy di berapa, gitu kan. Terus keluarnya kira-kira di berapa. Keluar itu tetap harus ada 2, keluar saat plus sama keluar saat minus. Ya. Nah, orang kadang-kadang masih mikir taunya keluar saat plus aja, gitu kan. Nah, kalau pas minus mereka nggak punya rencana. Ada yang sangkut lah atau apa, padahal strategi keluar itu tetap harus jalannya ada 2, ada saat minus atau ada saat plus. Minimalisir risk, kalau profit ya aku mau bilang YPC secukupnya atau sesuai target ya itu sesuai ini masing-masing ya, sesuai. Apakah bisa diukur Mas? Ya kalau kayak saya pribadi, Om Koko, kayak tadi Om Koko bilang mungkin kalau saya mungkin targetnya di MA sekian, kalau Om Koko kan kayak gitu. Kalau saya nanti kalau saya pakai Fibo retrace sekian misalnya kayak gitu. Balik lagi ke nanti support and resistance lagi kayak yang kemarin pernah kita bahas. Iya. Gitu. Ada yang nanya position sizing-nya gimana? Oke. Position sizing itu kalau menurutku tergantung dari kapital kita. Besarannya seperti apa. Terus berapa saham yang sedang kita punya sekarang. Dan yaitu willingness kita untuk ke loss, bukan loss ya,
willingness kita untuk misalkan, ya sudah kalau misalkan plan-nya tidak berjalan, either misalkan uang kita mati dulu di situ, atau kita ada kemungkinan loss di situ, itu menentukan sebenarnya. Yang jelas kalau misalkan kita buy-nya buy area, entry-nya pasti akan kita bagi-bagi, bukan one time shoot gitu loh. Jadi kan tadi buy area-nya antara MA5 atau MA2, antara MA5 sama MA10 atau MA20. Misalkan ada 5 lantai di situ. Ya sudah kita bagi-bagi. Kita misalkan mau masuk 300 juta, ya udah yang di atas 50 juta dulu, agak ke bawah 50 juta lagi, ke bawah lagi, agak gede lagi, dan segala macam gitu. Itu sih. Nambah lagi soal position size. Juga lihat value sahamnya ya. Oh ya, kalau BBRI mah saat ini nggak bisa. Kalau kayak tadi saya main Pakuwon, main apa namanya tuh BTPS ya. Tadi kan gede banget tuh BTPS. Kamu mau masuk berapapun ya santai-santai aja gitu loh. Buang pun ada yang makan. Cuman kalau misalnya kayak apa? Oh kemarin dia main apa kok? Pura ya apa? Bukan. Apa? Rise. Oh Rise, main Rise itu cuma 300 juta. Ya makanya kalau net value-nya sehari aja cuma 300 juta, kamu maksimum masuk berapa? Jangan orang sampai buang itu jadi ARB. Itu cuma buang berapa ya, tuh? Gitu. Nah, itu benar yang dibilang Mbak Gali. Posisi kita di sebuah saham itu harus kita hitung apakah memungkinkan untuk exit atau enggak. Exit cepet ya. Kayak misalkan taruhlah tadi MAPA. MAPA kalau kita punya ribuan lot itu nggak bisa apa-apa. Pas awal susah keluarnya. Jadi dihitung dulu value transaksi misalkan cuma 2M atau 3M. Ya kita masuknya bukan value transaksi. Posisi bid offer misalkan cuma satu lantai itu cuma ratusan lot. Ya kita masuknya jangan ribuan lot. Atau misalkan bolong-bolong, ya sudah kita jangan masuknya gede-gede. Tapi kalau saham-saham yang liquid dengan jumlah transaksinya misalkan di atas 20M, itu kita mau matinya juga mungkin masih bisa. Rule of thumb-nya sebenarnya jangan sampai posisi kita itu 10% dari total value hari itu. Total value harian ya. Biasanya kayak gitu. Orang hitung ketika position sizing secara total itu tidak boleh lebih dari 10% total value. Jadi misalkan transaksinya 1M atau 2M, nilai maksimal kita di saham itu berarti maksimal 100 juta atau cuma 200 juta. Kenapa? Karena ya itu balik lagi, bisa nggak kita keluar? Bisa aja misalkan sahamnya arah tapi kita kayak nggak bisa keluar, itu ya sama aja, cuma profit di atas hitungan saja gitu. Position sizing-nya kayak gitu. Tapi ya kalau misalkan contoh tadi BBRI mau matinya juga geli-geli doang gitu buat BBRI. P-nya nggak lihat Fibo. Oke. Kalau TP kayak misalnya tadi, ini kalian jawab yang trading plan BTPS. Tadi sih ini agak berbeda mungkin kalau kayak Koko mungkin trading plan-nya sejak awal adalah beli BTPS di ARB gitu kan. Jual di berapa saat nutup gap-nya lah apa-apa mungkin kayak gitu. Kalau saya tadi trading plan di BTPS makanya kegocek 2 kali adalah buy 2100 kalau pas ARB-nya itu saya jadikan stop loss gitu lah apa kayak gitu. Keluarnya jualnya emang rencana di nutup gap gitu loh. Nah, jadi tadi sampai kegocek 2 kali gitu loh. Jadi ya begitulah. Itu contoh trading plan. Apakah harus sesuai Fibo atau apa? Ya boleh sih pakai Fibo. Saya sering kok juga pakai Fibo. Kayak misalnya kemarin main itu di 635 saya exit, saya kayak gitu. Karena itu udah kena Fibo projection-nya di 1618 misalnya kayak gitu. Atau apalagi ya kayak gitu-gitu. Kemarin udah dijelasin saat support and resist. Apalagi ya, kadang mau full porto atau mau sedikit dulu. Nah, kok jawab kok apa, mau all in atau sedikit dulu? Mana sih all in gimana?
itulah ada pertanyaan. Kadang kalau mau ngajar saham itu mau full porto atau mau sedikit-sedikit dulu. Balik lagi ngelihat value saham itu dan seberapa yakin kita terhadap saham itu. Dan duitnya juga ada berapa. Betul. Kondisi Ya. sekarang sebenarnya memang sangat tidak bijak untuk all in dan full porto gitu ya. All in dan plus margin kondisi sekarang ya. Unless misalkan Yakin. sahamnya yakin benar bahwa itu oke lah pada hari itu, tapi itu pun sebaiknya marginnya dibersihin di akhir trading itu. Dan all in-nya ya balik lagi ngelihat value dari saham itu. Kalau misalkan all in tapi misalkan ternyata value kita cuma 100 juta ya di BBRI all in 100 juta nggak ada masalah gitu. Jawab ya, itu NIR PCS 5 udah. Pakai TF berapa? Kalau yang di situ itu TF-nya daily kalau nggak salah. Daily. Kalau aku selalu pakai daily, aku nggak pernah pakai time frame di bawah itu. Nggak terbiasa. Main FX makanya kok. Yuk. Udah bikin ya. Om, rumus buat hitung lot yang aman buat masuk gimana? Silahkan kok. Mana sih? Ada deh. Oh, Jojo. Rumus buat hitung lot aman yang masuk itu pasti saham gorengan ini. Kalau bukan saham gorengan kita nggak perlu ngitung lot. Kalau kayak Pakuan hajar satu lantai pun mikir, nggak usah langsung hajar aja gitu. BRI hajar aja. Oh ya balik lagi ke tadi, rumus paling aman buat ngitung lot itu adalah make sure bahwa kita bisa buang lot yang kita punya dengan aman itu. Caranya gimana? Kita ngelihat jumlah rata-rata ya, rata-rata bid offer-nya. Misalkan rata-rata bid offer-nya cuma ratusan, satu lantai itu cuma 300, 200 dan segala macam, ya berarti maksimal lot kita hanya range itu saja, jangan ribuan gitu. Tapi kalau misalkan posisi bid offer-nya rata-ratanya 1000-an, oke, kita masih bisa 1000-an gitu. Kayak misalkan tadi MAPA kita ngambil 1000 itu nggak wise. Kebetulan aja hari ini ada volume, tapi kita ngelihat posisi bid offer-nya itu sangat timpang, kosong banyak gitu. Itu sangat nggak wise. Jadi gitu, hitung lot itu, ya, panduan hitung lot itu adalah strategi kita salah, itu kita bisa langsung buang kiri tanpa harus ngantri. Dan ini kalau kita Jojo nanya ngitung lot, kalau posisi kita salah di sebuah saham, jangan antri jual. Jangan sampai antri jual. Begitu salah, ya sudah, buang kiri, udah. Jangan antri jual, nunggu berharap naik lagi. Oke, bisa jadi harganya naik lagi, tapi most of the time enggak gitu. Ketika sudah banting-bantingan, ya sudah, wassalam gitu. Bantingannya di mana? Ya minimal di, kalau misalkan bisa di satu tick di bawah harga beli kita lebih bagus. Tapi kalau nggak bisa ya sudah, selewatnya berapa ya sudah, buang kiri. Jangan ragu untuk memang sekarang ARB-nya cuma 7 ya, ARB-nya cuma 7. Jelas. Jadi resiko kita jelas. Tapi once nanti balik ke asalnya, itu akan ada shifting psikologi lagi, itu ribet lagi. Gitu, posisi yang saya ngitung lot kayak gitu sih basically. Tapi ya kalau bisa jangan trading gorengan lah untuk yang baru setahun 2 tahun, jangan. Sayang duit Anda. Sayangi duit Anda. Bisa dapat 5% per hari aja itu udah bagus loh, beneran. Iya, serius. Jangan lihat orang pamer persen cuan sekian persen. Tanya aja duitnya berapa yang lu berani taruh gitu loh. Kalau kamu misalnya main 1 miliar dapat 5% kan lumayan ya. Kata Koheri kan sering kayak gitu kan, atau berapa miliar tapi di BRI, jadi lumayan gitu. Tapi kalau 1 miliar kamu masuk gorengan, ya udah kamu yang jadi inangnya nanti. Jangankan 1 miliar, 100 juta masuk di pura aja setengah mati gue buang pura. Tuh, kesaksian. Makasih kok. Bisa diartiin kalau power buy lihat volume, kalau mau sizing lihat value. Aku nggak mudeng maksudnya Mbak. Cuman tanya aku juga.
aku nggak mudeng maksudnya. Aku sih simpelnya kayak gini. Kalau saya mau beli sebuah saham, lihat bid offer-nya. Kalau dia bid offer-nya itu keisi penuh penuh lah, misalnya 5.000, 6.000 atau berapa, sama semua kiri kanan nggak timpang, saya nyaman gitu loh. Tapi kalau misalnya dia ada yang bolong-bolong, kalau bolong-bolong di offer sih nggak masalah, bolong-bolong di bid saya nggak mau gitu loh. Kalau bolong-bolong di bid saya takut saya nggak bisa buang kiri gitu loh. Kayak Mapa kemarin itu kan sempat ya kok ya. Iya. Di bidnya lompat, misalnya habis dari berapa 1.600 tahu-tahu langsung 1.700 misalnya kayak gitu. Ya kalau kita ngambil 1.700 masa mau langsung buang ke 1.600 ya rugi kita gitu loh. Itu contohnya. Kalau sizing maksudnya sizing itu lebih ke arah kayak gini sih. Itu saham market value-nya berapa sih? Net value rata-rata, bukan volume ya. Net value rata-ratanya berapa? Kalau misalnya dia misalnya kayak BRI yang market cap-nya itu sampai berapa? Rata-rata 200-an miliar misalnya kayak gitu. Ya jenengan masuk 1 miliar juga santai-santai aja di BRI gitu loh. Mau keluar masuk gampang, liquid banget gitu. Oke. BTPS malah nunggu ARB Senin, maka ternyata nggak dikasih. Salah dewe membengis Salah diajak dewe ratu wong. Oh, diajak itu nggak BTPN mau. ya. Kenapa tadi gue berani masuk di BTPN? Kalau ngelihat perhatiin BTPN tadi di ARB itu trade down-nya gede banget. Gede banget. Dan itu bolak-balik pindah ke bid dan segala macam. Yang bisa kita lihat dari situ adalah berarti demand-nya udah muncul di situ. Kenapa? Karena lihat aja posisi trade down di 2070 itu gede. Kemudian pada saat pergerakan intraday itu bolak-balik di situ. Ada yang jual, banyak yang jual, tapi yang beli juga banyak dan selalu diambil satu lantai gitu loh. Itu lain kali kalau misalkan lihat saham ARB yang dilihat kayak gitu. Dimakanin nggak, makannya gede atau enggak, perpindahan bid offer-nya kenceng atau enggak gitu. Itu menarik. TGRA misalkan, TGRA ini di 77 pada saat ARB yang pertama ya, itu muncul power buy-nya, meskipun akhirnya nggak kuat ke atas, ya sudah, at least kita sudah bisa ngikut dari ARB ke atas gitu. Nah, lain kali kalau misalkan lihat saham ARB, lihatnya itu. Ada bid dimakan kanan gede nggak? Ada ya. Ada offer dimakan kanan gede. Itu cepat gitu loh, order speed-nya cepat, jumlah lotnya gede-gede. Pakai bot itu juga udah ada bot crash bouncer ya kalau nggak salah. Crash bouncer juga bisa. Kalau kayak BTPS sebenarnya dari kemarin sore kebetulan ada yang nanya sama saya, PM mbaknya nyangkut gitu, jujur aja. Tapi ya nggak apa-apa, itu jadikan pelajaran buat dia gitu. Pas saya gambar, saya ngomong ini area 2100 itu menarik banget buat saya gitu loh. 2100. Tak gambar Fibo-nya kebetulan pas di support sama Fibo-nya di situ juga. Jadi ini menarik banget buat saya, Mbak gitu kan. Tapi saya dari 2400 Om, ya gitu kan. Ternyata karena kemarin telat CL. Jadi itu pelajaran ya. Seandainya satu dia di 2350 atau 2320 dia CL, terus buy lagi di 2100 gitu kan. Dia udah balik, udah tambah malahan ya kok ya, udah berlipat ya dapat gitu loh. Makanya kayak tadi saya 2 kali ke Gojek pun saya diketawain Koko ya juga, ya mau gimana gitu kan. Emang tadi plan saya adalah buy 2100, stop loss-nya di di ARB-nya gitu kan. Ternyata malah saya yang dimakanin sama Koko ya, bisa jadi saya ngasih barang ke Koko gitu. Cuman ya kayak gitu. Saya disiplin sama plan yang udah saya buat dan ya sudah. Gitu. Harus disiplin itu. Plan kita itu disiplin. Iya. Trading plan itu kayak kita bikin rule buat kita sendiri. Itulah, kita itu kompas kita yang nunjukin arahnya seperti apa. Kalau misalkan kita sudah bikin kemudian nggak disiplin ya sudah. Kalau misalkan ternyata trading plan kita salah, ya itu yang perlu dievaluasi. Kenapa bisa salah? Om Gal, apakah daily? Saya intraday pakai daily. Untuk keputusan intraday saya lebih banyak tape reading ya, lihat bid offer, trade dan segala macam gitu. Dikombinasikan dengan chart. Tapi mostly keputusan buy-nya adalah dengan melihat bid offer, trade dan running trade dan segala macam gitu. Kalau swing baru full di chart. Oke. Ini ada yang nanya ke saya, Om Gal, apakah langsung mulai buy ketika alert bunyi? Karena potong MA5 volume ini ada yang para
bunyi. Apa kalau ini MA5 volume? Jadi saya sendiri membedakan dua jenis, satu untuk alerting, satu untuk screener, gitu loh. Kalau screener, saya pasti akan membuat screener sore lah saya biasa pakai. Screener pasti saya buat di atas 2 miliar gitu loh. Tapi kalau alert, ada yang value-nya bahkan saya copot biar dapat sejak pagi gitu loh. Itu tips untuk membuat di ininya lah, alertingnya lah. Motong MA5 dan vol, dan tentunya ada di stok per saya. Aduh, iki sopo to sing ngomong-ngomong. Berlangsung itu ketemu dengan calon narasumber setelah Ini udah tak mute loh. Kalau misalnya itu udah ya, sorry aku mute karena tadi barusan ada yang masuk lagi. Jadi kalau misalnya screener saya atau alert saya itu hanya men-scan saham-saham yang adalah di stok universe saya, bukan 600-100-nya gitu loh. Jadi saya udah tahu persis nih karakter saham ini kalau dia cross bakal gimana gitu loh. Udah ilmu niteni lah kalau kata Koko kemarin gitu. Jadi udah ya sudah gitu loh. Enak-enak aja langsung. Ngeset alarm buy kayak yang di grup Telegram ya tinggal langganan itunya, toolsnya. Ada macam-macam, ada bot Telegram, ada dari Indonesia Stock Exchange, ada kalau pakai TradingView juga bisa di alert ke Telegram juga. Macam-macam itu tools, bukan sebuah keharusan. Bukan sebuah keharusan. Bukan sebuah keharusan. Itu tools mempermudah saya aja. Cuma itu bagi gue kalau misalkan kita loss ratusan ribu, kalau kita sering loss ratusan ribu, kenapa tidak investasi 88.000 untuk bayar buat Telegram misalkan, kayak gitu aja. Itu 88.000 kan tidak sebesar makan siang kita. Gitu. Bahkan kalau makan siang kita 5 juta itu. Enggak nih bohong. Kalau apa? Gue makannya apa aja tuh 5 juta habis TK tiap hari kan. Kalau apa? Ya bahkan ada beberapa kayak misalnya kayak TradingView nih. Dulu Ko Erik sempat cerita itu 2 juta buat langganan 1 tahun. Buat Telegram rata-rata 50 sampai 100 ribu gitu kan. Atau ada yang 200 ribu juga nggak masalah. Variasi botnya pun macam-macam. Ada yang bot cuma sekedar buat gambar chart, ada bot yang ngasih alert, ada yang apa. Itu tools. Mana yang paling bagus buat jenengan silahkan. Tadi yang salah satu dicontohkan Om Koko tadi, saya juga pakai gitu loh. Sama. Ada itu di blog saya perlengkapan perang trader itu, silakan dibaca. Tapi saya tidak terima TradingView dibilang gratis, bayar. Iya. Kan itu bisa trial terus itu di reject lagi kayak. Iya makanya. Ines nih, udah nyentuh stop loss, terus dia naik lagi, ada best practice-nya kah? Nah. Ya saya. Jadi ada 2 pendekatan sebenarnya untuk stop loss ini. Pertama adalah bagaimana kita menentukan stop loss dulu. Itu yang paling penting. Apakah kita menentukan stop loss? Kalau saya stop loss itu selalu diasosiasikan dengan posisi harga di saat ini gitu ya. Seringkali stop loss saya adalah ya yang paling menurut saya paling cocok diterapkan sebagai stop loss adalah ketika harga turun di bawah close. Kalau kita pakai time frame daily. Kalau misalkan kita trading intraday, beda lagi pendekatan stop loss-nya. Nah, keputusan apakah ketika stop loss tersentuh kemudian kita langsung jual ataupun enggak, itu balik lagi ke pendekatan masing-masing trader. Ada trader yang dia menerapkan prinsip setiap kali stop loss disentuh, terkena, itu dia jual. Jadi dia jual pada saat harga berjalan. Dengan resiko ya kayak tadi stop loss-nya kena, ternyata harganya rebound lagi ke atas. Ya, whipsaw lah, kayak false break, kemudian harga balik lagi ke atas. Ada lagi pendekatan yang lain adalah pakai pendekatan harga closing. Resikonya bisa jadi pada saat closing sore hari, stop loss-nya kita jualnya jauh di bawah stop loss kita. Yang paling benar yang mana? Yang paling benar adalah yang paling nyaman buat kita. Kalau misalkan kita
lebih nyaman dengan harga berjalan, tapi tahu resikonya bahwa bisa jadi itu hanya false break, ya silakan pakai harga berjalan. Tinggal seiring dengan berjalannya waktu, kenali saham ini tipikal saham yang sering bikin false break atau enggak. Bisa dilihat dari bentuk candle-nya. Oh, candle dia sering bikin bentuk candle dengan lower shadow yang panjang. Ya, kalau kayak gitu stop loss-nya jangan pakai harga berjalan, tapi pakai harga closing. Tapi kalau misalkan, saham ini tiap kali turun, selalu closing-nya di bawah. Kalau misalkan seperti itu, ya jangan pakai pendekatan harga closing, pakai pendekatan harga berjalan gitu loh. Balik lagi ke tingkat kenyamanan masing-masing. Yang jelas, dua pendekatan tadi, either pakai harga berjalan maupun harga closing, masing-masing punya resikonya. Ada resikonya. Jadi, pahami itu, dari situ baru terapkan mana yang paling nyaman, yang paling cocok dengan trading kita. Begitu. Misal tadi beli BTPS di angka 2.100, ternyata malah kena ARB lagi di 2070. Itu kasus saya, Mas Sidki. Kasus saya persis. Itu. Plan saya sejak tadi malam, saya bahas sama Koko itu, 2.100 buy, 2080 saya stop loss, karena saya tidak mau resiko di 2070-nya hilang. Itu rencana saya kayak gitu dari tadi malam. Udah saya pasang order semua di automatic order saya. Saya nggak mikir, udah gitu kan. Saya tenang-tenang aja. Dapat notifikasi ke buy 2100, langsung ke sell juga di 2080. Kok bisa yakin ngambil lagi? Tadi udah dijelaskan sama Om Koko. Ada makan kanan saat di ARB-nya itu gede gitu loh. Ya. Kalau bisa dicek juga lewat, mungkin bisa tanya Pak Eko, atau kalau punya tools ya bisa dicek untuk melihat, oh iya ini ada yang spike volume di intraday-nya. Mungkin di TF kecil itu ada spike frekuensinya itu ada yang kemakan gede, bias gitu. Jadi dia pasti bikin DE spike. Gitu. Plus tambahan untuk Sidki, kalau aku yaitu lihat trade dan pasti akan dilihat, pertama lihat trade dan. Tapi dari order book pun kelihatan pada saat di ARB itu VWAP-nya masih di atas jauh. Jadi pada saat posisi 2070 VWAP-nya itu masih di 2100 something. 2140. Ya, 2100 something. Nah, itu kalau misalkan yakin gitu. Trading VWAP-ku yang di blok, ya itu menurut saya jadi satu patokan gitu. Apakah harga akan naik lagi atau enggak? Karena ya, kecenderungan harga yang turun dengan cepat itu most likely akan setidaknya akan berusaha mendekati harga VWAP-nya lagi gitu. Kayak tadi kasus ARB 2070 tapi VWAP-nya masih 2140, ada kecenderungan dia akan berusaha naik ke atas lagi gitu. Meskipun tidak menjamin ya akan melebihi lagi harga VWAP-nya, tapi itu adalah indikator awal. Itu yang saya pakai. Oke. Misal opening udah ARB lagi, cara ngeselnya gimana di pasar nih, Go? Ya simpel ya. Kalau udah ARB terus ntar ngalami lah kayak 2008 ARB terus kita nggak bisa keluar. Saham BTPS sih nggak akan sampai jualan di pasar nego. Iya. Masih sangat banyak yang bisa garap dari situ. Tapi pernah gue nggak bisa keluar ya. Rotasi sektor, terus terang gue nggak paham rotasi sektor. Gue nggak begitu peduli sih. Iya, apa yang kelihatan apa yang di chart kelihatan bagus gue hajar aja. Kecuali kalau misalnya investasi ya, misal agak-agak sedikit cerita aja. Kayak sekarang ya, finance lagi jelek nih tahun ini. Kenapa? Karena kebijakan pemerintah utang ditunda, terus pokoknya gitu-gitulah, suku bunga gimana lah, itu mungkin bisa agak jauhi dulu finance. Nanti yang gede apa? Kalau suku bunga turun nanti properti yang bagus, misalnya kayak gitu. Jadi kayak gitulah pemikiran makronya. Tapi kalau ada yang membuat cacing-cacing itu yang muter-muter kayak Om Sofian kemarin ngasih di indeks sektoral, terus itu diputer-puterin di cacing, ya monggo, itu juga bisa dijadikan salah satu, bukan acuan, analisa lah, terus analisa gitu. Jelas ya Om Pendi ya? Oh berarti dari tape reading-nya? Iya, tape reading. Kelihatannya ya, karena saya bukannya mau promosi atau apa, kalau kamu pakai sekuritas yang benar itu langsung
di bawahnya itu ada trade down slot buy ya kan sell out sama buy lot-nya itu kelihatan. Langsung dan-nya berapa itu kelihatan. Enak. Di angka berapa tuh? Stock Universe. Stock Universe paling gampang ya pakai LQ45 aja dulu. K100 lah biar agak gede. Ya, K100 kalau misalkan mau itu Kompas 100 boleh, bisnis 27 dikombinasikan bisnis 27 boleh gitu. Terserah. Di Sukor itu di Sukor ada yang nanya apa? Trade dan segala macam di Sukor ada, bahkan lantai per lantai ada berapa papan lantainya sampai bawah pun kelihatan. ARB-nya di berapa, ARA-nya di berapa kelihatan. Berarti bedanya makro sama mikro, ya makro gede, mikro maksudnya gimana? Aku ya nggak mudah. Pertanyaannya. Makro itu punya orang Arab, mikro itu punya orang Indonesia lah gitu. Udah. Sukor deposit awal 100.000 bisa ikut link yang di grup. Bernard minta ini dong duit. Makroekonomi, mikroekonomi, ya makro. Kebijakan makro, misalnya kayak suku bunga bank itu biang makro. Apalagi ya, kalau mikro ya apa ya? Mikro ya misalnya kayak harga ayam gitu loh. Harga ayam berapa DOC itu mikro. Jadi beneran udah ke sektornya. Gitu. Ini tambahan untuk bagus ya. Kayak tadi Stock Universe paling aman pakai pakai Kompas 100 atau LQ45. Tapi itu kan saham-saham yang baru itu nggak masuk. Nah, kalau menurutku biar tahu saham bagus tapi nggak terkenal, coba screening pakai MA5. MA5 itu sangat menghasilkan dipakai pada saat kondisi market kayak gini. Kenapa? Karena sebulan kemarin itu kita lagi downtrend, semua saham turun. Beberapa memang sudah balik, tapi banyak yang masih stay di bawah gitu. Dan semakin lama dia stay di bawah, maka MA5-nya itu akan mendatar. Nah, coba deh perhatikan saham-saham yang beberapa waktu terakhir aku pilih Zinc, kemudian MAPA, kemudian Rise yang gagal, kemudian Pura, itu semuanya kondisinya konsol di bawah. Gitu. Jadi untuk screening awal, coba screening saham MA5 dan lihat kondisi saham-saham yang sedang konsol di bawah, habis downtrend. Kisi-kisi lihat calon beggar. Hari ini karena Pura udah gue tinggalin, jadi enteng. Ada sellernya. Lihat calon beggar. Kalau aku tahu yang mana yang akan jadi beggar, wah itu aku udah punya rumah 10. Kalau naik itu kemurahan market gitu loh. Itu aja. Saya juga nggak nyangka kok kemarin Inaf KF dikasih beggar, tapi ya memang harapannya kemarin gambarnya gitu sih ya. Kelihatan mau beggar gitu. Saya sampai ngomong ke Pak Eko saat itu. Pak Eko ini kayaknya bakal beggar saat itu. Hari apa itu? Aku lupa. Dan ternyata dikasih beggar beneran. Alhamdulillah gitu kan. Karena ini ada Om Koko di situ, jadi saya percayalah bakal dibawa beggar gitu. Kan targetnya bermartabat ya Om Koko ya. Oh ya, bermartabat. Target harus bermartabat gitu ya. Apa ya? Oh itu sebenarnya ini saham yang bagus itu ya saham yang dibandarin sih sebenarnya. Iya. Iya. Itu jangan sebagai pemula jangan ditelan mentah-mentah gitu. Karena ya itu saham yang beggar itu pasti saham yang dibandarin. Itu pasti beggar. Project adalah project. Ya itu resikonya karena itu dibandarin ya resikonya gede juga. Tapi untuk pemula jangan deh. Nanti seiring berjalannya waktu kalau misalkan teman-teman sudah pengalaman 2 atau 3 tahun di dunia trading, udah tiap hari ngeliatin monitor gitu ya, seharusnya sudah bisa mengidentifikasi saham mana yang bagus dan enggak. Oke. Nah, kelihatan dari indikator mananya Om Galih kalau Inaf KF bakal beggar. Saat itu saya ngirim gambar ke Pak Eko itu projected Fibo, trend based Fibo projection. Itu saya gambar. Pak 1618-nya ada di 1000 sekian, Pak. Aku ngomong gitu. Tapi ingat ya, BD itu juga jago teknikal. Gitu aja. Gitu.
Jangan dipikir BD-nya cuma buy aja, beli jual, enggak. Dia ada targetnya gitu. Kalau misalnya gagal gimana? Ya mau gimana? Kebetulan 1648-nya memang ada di situ. Gitu loh. Kalau nggak tercapai gimana? Exit-nya kita udah mikirin gitu loh. Ya, oke, sip. Kalau Pak MA 5 sama 10 chart BTPS sudah cross ke bawah, berarti bakalan turun. BTPS itu keputusan trading BTPS hari ini itu bukan dari MA sebenarnya, karena keputusannya adalah dari intraday, pergerakan intraday, lebih ke tape reading. Apakah MA5 dan MA10 crossing apakah akan turun? Balik lagi, MA5 sama MA10 crossing itu kan karena dia sudah turun 5 hari kan dengan ditambah hari ini. Kalau dia besok naik bisa jadi MA5-nya balik udah di bawah ke atas. Tapi kalau misalkan besok dia stay bawah, dia akan tetap turun. Jadi keputusan belinya tidak berdasarkan MA. Tapi kalau ngelihat memang MA dead cross-nya, orang yang pakai pendekatan MA ya belum akan beli BTPS belum akan masuk sekarang. Kecuali kalau nanti besok itu udah bergerak di atas MA20 misalkan, itu mungkin mereka akan mulai masuk. Kayak tadi contoh, saya ngomong, itu BSDE kalau digambar di 820 atau 815 cakep. Saya tadi berusaha ke situ gitu loh. Ternyata nggak jadi gitu loh. Keguyur juga ke 810. Kalau misalnya dia dibawa ke 815 atau 820, yang modelan disiplinnya kayak Om Koko di atas MA5 buy itu udah bisa ikutan beli gitu loh. Ternyata tadi nggak bisa. Ya sudah gitu kan. iPhone ini siapa ya? iPhone. Wika justru bukan cross sih kalau menurutku. Wika itu memang ada, justru Wika itu MA5-nya mau cross ke bawah. Cross down. Dengan MA10. Dan posisi candle-nya merah kan hari ini. Yang itu satu. Kedua, posisinya sebenarnya sedang sideways kan. Cuma sideways-nya kan di tengah dia. Harga close di bawah MA5 sama MA10. Jadi menurutku Wika sedang dalam kondisi kritikal kalau sekarang. Kalau misalkan besok dia close di bawah low hari ini, dia ada kemungkinan tes MA20 ke 960. Plus ya saham konstruksi sekarang kan lagi berhenti semua proyeknya, Bos. Iya, bisa-bisa. Lagi banyak sentimen negatif. Kalau menurutku jangan. Gini loh, yang disebut cross MA itu berarti ya tetap dia berada di atas MA5-nya. Jadi kalau misalnya jenengan kemarin beli beli Wika, ya belinya itu harusnya sejak di atas MA5, which is itu tanggal 27. Misalnya strateginya saya kayak Om Koko. Atau kalau misalnya belinya saat MA5 cross gitu kan. Berarti ya setelah cross itu tanggal 7 April kalau misalnya. Cuman harus sell juga saat dia udah di bawah MA5-nya itu tanggal 9 April. Gitu. Dan ingat itu lihat posisi garis MA-nya itu melengkungnya ke bawah, bukan melengkung naik. Mbok lihat yang agak enak-enak aja, yang cari yang naik-naik aja gitu. Gitu. Esta kapan mau dimainin? Lah kemarin main. Om pernah nggak sih bayar berdasarkan broker institusi masuk? Pernah. Gitu. Pada zaman dulu saya selalu ngikutin CS. Gitu loh. Gitu. Zaman dulu banget saya tuh ngikutin CS, ngikutin MS, gini-gini segala macam gitu. Cuman ya itu zaman dulu banget lah. Sekarang mah udah nggak laku. Kayak gitu. Sekarang nggak laku. Sekarang tapi itu laku dijual untuk seminar. Ya, makanya asing lokal, broker sumari, bandarmologi dan segala macam itu menarik buat nyebut merek lu. Oh, enggak, itu kan secara umum. Oh iya. Tapi kalau saya pribadi tidak. Itu gampang dimanipulasi gitu loh. Tidak pure menggambarkan pergerakan harga sesungguhnya. Yang penting kalau misalkan entah mau domestik atau lokal, ketika terlihat gerakan di trade book sama order booknya kenceng ya sudah, mau asing, mau lokal udah ikutan aja. Kalau saya tidak mengikuti broker institusi, enggak sih. Kalau saya sih simple, ada fund mau masuk, kadang dia pakai
beberapa, dia bisa pakai MS, bisa fund mau masuk di saham X gitu kan. Dia target average-nya sekian. Nah, itu kalau misalnya kita punya teman ngopi atau apa ya itulah kita ikutin aja lah gitu. Kadang-kadang kuda bersepatu biru itu perlu gitu. Gitu. Nah, kalau yang nonton Wall of Wall Street pasti tahu. Esta mbok go kalau Esta perasaan aku pasti go deh. Gitu loh. Tapi kemarin udah agak bad mood aja sih kalau go gitu kan. Ya, you know lah why. Gitu. Ngelihat fund gede masuk itu dia dari Stock Summary, Bragg Summary. Enggak sih. Kadang dia bisa pecah pakai beberapa sekuritas. Jadi kalau yang bisa jual misalnya, wah ini tahu nih si Anu ini pakai akun JP, ini pakai akun apa, kok jago bener, dipikirnya cuma satu gitu. Padahal ya kinerja bursa cara kerja bursa nggak kayak gitu. Misalnya saya kayak Dapen mah saya tinggal nunjuk aja, you tolong beliin aku portofolio ini saham BRI misalnya. Aku mau buy BRI, pokoknya harganya 2000 berapa? Sekarang berapa sih? 2.700 misalnya. Ya udah, itu dealer itu yang pakai. Duitnya berapa modalnya? Kemarin Om Kokoh udah ngasih, misalnya 1 triliun ya kayak gitu. 1 triliun tuh kalau misalnya saat harga BRI-nya tuh di 2.750 misalnya. Bisa aja mereka buy dulu di 2.750 pakai IF misalnya. Buy dulu. Setelah buy dulu kekumpul, dipindahinnya crossing tuh langsung tinggal bayar aja 35.000 asal ininya sama. Nah, udah crossing kayak gitu pakai buat guyur. Jadi seakan-akan XA yang guyur misalnya kayak gitu. Ya gitu-gitulah. Nggak terlalu rumit kalau jenengan mau metain beneran satu-satu sih bisa. Cuman sampean ngitung itunya harga sahamnya udah keburu naik gitu. Gitu. Apalagi nih? Ini kalau yang namanya kayak Bill Turner aku remove ya. Ini nggak tahu siapa, aku takut. Tele masih bagus nggak? Aku sih masih hold Tele. Masih pegang. Kita masih pegang. Aku masih. Silakan diartikan itu masih bagus atau enggak. Yang jelas aku masih hold. Aku masih pegang. Ya gimana nggak pegang, orang kita dari zaman berapa, bos? Gitu kan. Koko itu dari 67 gitu loh. Kasih tahu aja, jadi biar nggak biar wah baru ini. Saya dari 90 something nggak ada 90 berapa ya. Udah, apa lagi ya? Target tele 190. Alhamdulillah. 190 saya senang banget. Iya. Gitu. Iya. Kalau obrolan titit ya di 200-an, tapi ya nggak tahu lah. Kita jangan telan mentah-mentah begitu. Kalau gambaran saya sih kemarin saat di Vibo ya sekitar 194 kok ya. Itu pas sama NA-nya saat itu. Saat itu awal itu 163 sampai 194. Itu. Tapi ya kita lihat market lah. Market gimana nggak tahu. Gitu apa ya. Ya kalau 67 harus bermartabat lah. Ngapain capek-capek kalau cuma mau dapat enggak ding. Ya rezeki Tuhan yang ngatur kok, capek-capek. Gitu sih. Tele dari akhir Maret. Akhir Maret. Enggak lah. Pokoknya yang pas arah sekali itu aja, arah pertama itu. Ya. Itu kelihatan kok. Yang gagal ya sering gagal. Kemarin telat terus ikutnya pas baca aja udah melambung jauh, jadinya kayak ikut lagi walau di list go. Ya terserah sih, kan nggak harus ikut juga gitu kan. Kalau udah mandiri, udah tahu sendiri, kan otomatis bisa analisa sendiri. Nanti kita malah bisa sharing sama teman. Kalau kayak gini enggak, kalau kayak gitu bagus nggak? Saya sering sama Om Kokoh, ini kayaknya bagus kok. Oh itu kayaknya bagus. Kokoh juga, oh ini kayaknya bagus. Karena ada teman diskusinya, enak malahan. Gitu. Makanya ya itu kalau di presentasi saya yang di Muktamar kan find yourself a trading partner atau mentor, karena ya fungsinya kayak gitu. Kita kadang memvalidasi analisa kita, kadang orang lain mengvalidasi, jadinya sama-sama belajar. Kadang kita ngelihat sesuatu yang cara saya gimana, cara Kokoh gimana, orang lain gitu. Lihat dan itu. Jadi itu akan memperkaya keilmuan trading dan pengalaman kita sih. Gitu. Bukan
bukan kita harus ngikut ya, tapi ya Hmm. udah tukar pikiran aja, tidak harus selalu diikuti. Dan tapi so far sih alhamdulillah yang didiskusikan sih menghasilkan. Iya dong, harus gitu. Alhamdulillah. Alhamdulillah. Kalau jadi saya sampai tahu cara mainnya Koko gimana. Om Koko juga tahu target saya kira-kira di berapa itu dia masih udah apa? Udah bisa baca juga gitu. Karena udah satu frekuensi. Pengaruh indeks luar dengan IHSG. Sentimen ya. Apa ya? Sentimen pasar ya. Itu aja sih. Tapi ya kayaknya nggak bisa juga dijadikan acuan. Beberapa kali luar kita malah jadi kepalanya atau ekornya gitu loh. Jadi nggak tahu mana yang dulu. Gitu. Oke, udah ya, udah jam Ya, 4:30 siap. juga. Oh, Gue cuma setengah jam tadi sebenarnya, jadi iya. sejam. Ya, gitu aja yang jelas bikin stock pick itu gampang. Itu perlu latihan. Daripada misalkan bayar langganan bulanan jutaan, mending belajar gimana caranya bikin stock pick. Film apa di internet banyak, coba-coba gampang. Jadi sayang duitnya gitu. Kalau misalkan harus bayar tiap bulan 1 juta atau berapa gitu. Mending buat traktir makan aja. Nah, nanti kalau kita udah selesai corona itu anytime SCBD ya. Nah, gitu kan ada. Gitu. Have fun, selamat weekend. Evan, selamat weekend. See ya. Oke. Om Pendi udah di record? Oke, sip. End meeting ya. Sudah, ya.